Dulu karena kepepet aja sih, Pak. Jadi memang the power of kepepet. Dulu waktu mahasiswa saya kan penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah ya, yang memang sampai lulus itu udah dibiayai. Tapi ternyata masih kurang untuk biaya hidup. Nah, waktu itu udah mepet, uang tinggal 100.000, bingung mau ngapain lagi. Ya udah akhirnya waktu itu saya ada lihat peluang. Dosen saya Sabtu Minggu pengen libur untuk beres-beres rumah ataupun bersihin rumah karena ART-nya pulang kampung. Nah, akhirnya waktu itu saya nawarin ke beliau, Bu, mau nggak rumahnya saya bersihin? Nah, dari situlah saya dapat uang dan sampai akhirnya saya ngajak teman-teman saya yang lainnya juga. Dan terciptalah Clean Sheet. Nah, dulu namanya bukan Clean Sheet. Dulu ya nama pribadi maupun dulu itu laundry di rumah lah. Dulu awalnya karena kumpul ya sama teman-teman, jadi akhirnya setelah bersih-bersih ke rumah dosen tuh bareng-bareng kayak kerja bakti gitu. Terus habis itu kumpul, namanya apa ya? Kita masih belum ketemu nama nih. Nah, karena waktu itu kita semua suka bola, akhirnya waktu itu, Clean Sheet aja deh. Ya, Clean Sheet kan nggak kebobolan ya kalau di bola. Tapi ternyata ada filosofinya juga. Clean itu kan bersih atau baru. Sheet itu lembaran. Jadi lembaran baru bagi anak-anak muda Indonesia untuk lebih gemilang masa depannya. 100.000, saya beliin 50.000 sikat, sabun, ke rumah dosen saya yang bersihin, saya dapat 300.000. 300.000 puterin lagi dari dosen satu ke dosen-dosen yang lainnya dapat 2 juta, 3 juta. Puterin lagi, nambah lagi beli alat dan sebagainya ya sampai nambah. Sebenarnya kami itu fokusnya lebih ke pemberdayaan sebenarnya anak-anak muda yang memang sama seperti saya dulu, yang bingung mau kerja seperti apa, terus juga saya nggak ada keahlian, terus juga saya pengen melanjutkan pendidikan. Nah, disitulah poinnya sebenarnya. Jadi anak-anak Clean Sheet itu banyak kan mereka kerja di Clean Sheet, jadi cleaning service. Mereka sekaligus bisa sekolah atau kuliah. Nah, setelah sekolah atau kuliah, setelah lulus, dia akan naik ke level berikutnya sebenarnya. Jadi selain cleaning service kan harapannya. Nah, dari situ memang saya pengen anak-anak itu nggak jadi cleaning service terus. Harapannya nanti naik ke level berikutnya dan meraih mimpinya lebih tinggi lagi. Sebenarnya bisnis ini tuh agak sulit banget ya, jujur ya. Ngelola orang itu, apalagi Gen Z ya, SDM, itu capek banget gitu. Maksudnya anak muda ngurusin anak muda yang lainnya atau bahkan di atas umur saya ya. Kan sekarang udah ada yang bapak-bapak, sekarang udah ada yang ibu-ibu juga yang tergabung di kita. Itu kan ngelolanya sangat-sangat capek ya. Tapi untungnya saya memang passion di situ. Suka melihat orang-orang yang mereka bisa bekerja di Clean Sheet. Mereka dapat pendapatan, dari pendapatan itu bisa untuk keluarganya, bisa untuk lanjut pendidikan. Nah, itulah yang membuat saya bisa sampai saat ini tetap seneng. Karena saya melihat alumni-alumni Clean Sheet dulu yang bersih-bersih sama saya ya, mereka udah jadi PNS, udah ada yang kerja, ada wirausaha, macam-macam naik kayak gitu levelnya. Itulah visi Clean Sheet. Jadi semua kan harus mulai dari bawah. Karena kalau udah mulai dari bawah bersih-bersih, kita akan merasa bahwa saya pernah di posisi itu, jadi menghargai kerjaan-kerjaan yang lainnya. Saya kan santri juga sebenarnya. Saya dari SMA itu udah nyantri di Pekalongan sambil sekolah. Jadi dari pagi sampai sore itu sekolah, sore sampai malam jam 11 ngaji, jam 3 bangun, jam 6 berangkat lagi sekolah. Jadi kerja keras, kebiasaan seperti itu udah saya lakukan dari dulu. Nah, inilah yang mau saya terapkan ke anak-anak. Jadi kalau filosofi santri itu kan dia rendah hati, terus juga sopan santunnya bagus, pelayanannya bagus ke kiainya. Makanya saya kan bersihin rumah dosen, mau waktu itu dibayar atau enggak, ya nggak apa-apa, saya mengabdi aja kan ke dosen saya. Tapi dari situ saya lihat ini harus diterapin ke anak-anak yang lainnya yang mau pengen berubah. Dari yang tadinya nggak pernah sholat, gabung di santri Clean, otomatis kan harus azan, jamaah,
sholat, puasa, bahkan sampai hafalan. Jadi kantor utamanya sebenarnya di Bogor, tapi di Jakarta juga ada di Pejaten Barat. Jadi di sana tersebar juga di beberapa, Jakarta Timur juga ada. Jadi anak-anak ketika ada orderan bisa langsung ke sana. Bisa melalui aplikasi, jadi otomatis langsung anak-anak Rangers itu udah dibekali aplikasinya masing-masing. Jadi kalau bapak mesen atau ada pelanggan yang mesen lewat aplikasi, langsung mau layanan apa, pesennya langsung bayar di situ, di aplikasinya. Habis itu anaknya bisa datang dan bisa review dan bisa ngasih tip atau donasi di situ. Nah, itulah uang beasiswa anak-anak Clean City itu dari situ sebenarnya. Saya melihat banyak anak-anak masih belum banyak yang bisa saya bantu gitu, karena memang karakteristik anak-anak zaman sekarang agak berbeda. Kalau dulu pas zaman saya 2019 itu diajak itu masih maulah bareng-bareng untuk bersih-bersih dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kerja keras itu agak turun, gengsinya itu luar biasa sekarang. Kalau saya sebenarnya harus, setiap orang itu harus punya strong way-nya masing-masing. Strong way itu ya kekuatan kenapa saya harus bisa terus berjuang. Kenapa saya harus mau meraih mimpi saya. Mimpi saya kan untuk nyekolahin 1.000 anak. Sekarang udah 100-an lebih lah. Untuk anak-anak yang di Clean Sheet maupun di luar. Ya saya harapannya ya mimpi itu yang terus saya kejar. Otomatis kalau masih 100 kan masih ada 900 lagi yang saya harus kejar. Itulah yang harus kita kuatkan terus. Sama seperti setiap orang, setiap anak muda pasti punya strong way-nya masing-masing. Baik itu untuk orang tuanya, baik itu untuk teman terdekatnya atau sahabatnya, ataupun yang lainnya, gurunya. Ya jangan sampai strong way itu terkubur. Terus maju aja, walaupun ya sekarang karena banyak flexing dan sebagainya ya. Jadi orang itu melihatnya nggak mau melewati proses itu. Perih, jatuh, bangun sebelum Clean Sheet saya udah babak belur saya sejak semester 1 2015 itu udah usaha di PB. Orang lihatnya mungkin pas Clean Sheet-nya aja. Padahal sebelumnya babak belurnya luar biasa. Mungkin karena ya value-nya Clean Sheet juga ya, kerendahan hati. Maksudnya kalau saya menunjukkan itu nanti anak-anak seperti apa? Kan maksudnya secara ini nggak enak juga ke anak-anak yang lain bahwa mereka berjuang, mereka ini ya kita sama. Terjun bareng. Saya kadang masih ketemu anak-anak ke lapangan ataupun apa. Kalau sekarang kan kita banyakan malah megang beberapa B2B. Kebun Raya Bogor kita yang megang. Terus kampus-kampus sekolah kita yang megang beberapa kebersihannya. Jadi sekarang kan lebih sustain. Kalau dulu kan rumah-rumah kan agak stabilannya nggak stabil banget lah. Kalau kami memang fokusnya di misi sosialnya, Pak. Value-nya itu. Jadi pelanggan Clean Sheet itu memang agak unik. Bukan orang-orang yang memandang harga. Tapi lebih ke value tadi. Ketika dia memesan Clean Sheet, bukan hanya soal aplikasinya ataupun kebersihannya. Itu bersih itu ya pasti. Tapi ada rasa, oh saya juga ingin bermakna, bermanfaat bagi anak-anak yang ada di Clean Sheet itu. Itu udah jelas berbeda misi sosialnya. Karena kalau yang lain, contoh kompetitor ataupun apa, ya dia hanya mikirin, oh yaudah ini anak cleaning service terus aja. Kan semakin lama, saya nggak perlu rekrutmen dong. Semakin lama anak-anak di Clean Sheet, dia semakin jago, saya nggak perlu ngelatih, nggak perlu keluar kos untuk rekrutmen. Tapi saya malah nggak pengen kayak gitu. Kalau 5 tahun anak-anak itu masih di Clean Sheet dan jadi cleaning service terus, berarti saya gagal. 2020 pas COVID itu. Pas lagi kita udah terpuruk-puruknya, habis itu melenting jauh. Karena kan waktu pas COVID, kita nggak bisa masuk ke rumah. 2020. Pas awal COVID itu kita nggak bisa masuk ke rumah, saya harus mengeluarkan tim saya, karena nggak ada orderan sama sekali, ya tinggal berdua aja waktu itu. Tapi dengan berdua itu, tiba-tiba kita menemukan jalannya sendiri. Karena kan habis itu kan banyak yang positif, banyak yang kena COVID. Itu boom banget tuh. Kita keluarin langsung layanan disinfektan, paket dengan kebersihan. Kalau dari saya sih, saya dari dulu kan saya
saya jarang tidur sebenarnya dari dulu ya. Maksudnya seketika dari kuliah pun, pesantren, pas sekolah juga saya jarang tidur. Nah, tidurnya kurang. Maksudnya kalau saya jarang tidur, tapi saya punya banyak mimpi. Mimpi itulah yang saya akan wujudkan satu-satu dan butuh proses yang masih panjang. Karena bisnis ini bukan sprint atau lari sprint, tapi ini bisnis maraton. Jadi nafasnya harus panjang. Makanya saya lebih suka, ya udah pelan-pelan aja. Yang penting value-nya tetap terjaga, nggak terpengaruh sama yang lainnya, tapi saya bisa membantu lebih banyak anak muda yang memang mau dibantu ya. Kalau yang nggak mau dibantu ya udah nggak apa-apa, itu urusan pemerintah. Biasanya kayak gitu. Oke, halo warga Jabodetabek. Perkenalkan, nama saya Dihkon Adamis, founder dari cleanseat.id. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa pesan langsung Cleanseat di App Store maupun Play Store. Langsung hari itu juga, mau besoknya, mau kapanpun Bapak Ibu butuh, kami langsung bisa datang ke rumah atau kantor Bapak Ibu. Bukan hanya soal bersihin aja, atau rumah atau kantor Bapak Ibu bersih, tapi juga soal kita bareng-bareng untuk membantu anak-anak muda ini melanjutkan pendidikannya dan meraih masa depannya. Itu mungkin, terima kasih.